Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Andriani, NPM 040. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Kepayilitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengertian pailit. Istilah pailit berasal dari bahasa Belanda dan juga Prancis, "Failet", artinya pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan dalam bahasa Indonesia artinya bangkrut. Kepailitan menurut BG Tumbuhan mendefinisikan adalah sita umum yang mencakup kekayaan debitor untuk kepentingan seluruh kreditornya. Di sini ada juga asas-asas hukum kepailitan. Yang pertama ada asas keseimbangan, harus adanya keseimbangan atau kejujuran antara pihak kreditor dan juga debitor. Yang kedua, asas kelangsungan usaha, memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap berjalan. Yang ketiga, asas keadilan, mencegah kesenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran tagihannya tanpa mempedulikan kreditor lainnya. Yang keempat, asas integrasi, mengandung pengertian bahwa sistem formil dan material peraturan kepailitan merupakan satu kesatuan yang utuh. Pihak-pihak dalam proses pailit, yang pertama ada kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Yang kedua ada debitor, orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Yang ketiga ada hakim pengawas, hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang keempat ada pengacara, pihak yang diberi kuasa berdasarkan hukum oleh orang lain untuk melakukan transaksi bisnis. Selain itu dapat juga diartikan untuk mewakili orang lain dalam berperkara di pengadilan. Yang kelima ada kurator. Kurator adalah balai harta atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Yang keenam ada panitera, pejabat pengadilan yang bertugas membantu hakim dalam persidangan dan membuat berita acara sidang. Lalu di sini ada prosedur pengajuan kepailitan dalam pasal 6 sampai dengan 10. Yang pertama, pendaftaran permohonan pernyataan pailit. Yang selanjutnya, panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit ke Ketua Pengadilan Niaga maksimal selama 2 hari. Lalu Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang selama 3 hari. Yang selanjutnya, pemanggilan para pihak. Jadi pemanggilan para pihak ini kayak kreditor, debitor, atau yang ikut campur dalam sidang ini 7 hari sebelum diadakannya sidang dipanggil terlebih dahulu atau dihubungi. Terus yang selanjutnya sidang pemeriksaan selama 20 hari, penundaan sidang selama 25 hari, putusan pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit itu maksimal 60 hari. Nah, karena kepailitan ini adalah mengenai hutang piutang, jadi dia mempunyai pengadilan sendiri, yaitu pengadilan niaga. Apa sih pengadilan niaga? Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang. Lalu selanjutnya ada sanksi hukum kepailitan. Berdasarkan hukum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 21, maka sejak putusan pernyataan pailit diucapkan dan selama kepailitan, debitor telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit. Debitor sudah tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang meliputi kekayaannya, termasuk yang diperoleh selama kepailitan. Lalu ada pasal 22 bagian A. Hukum pada pasal 21 tidak berlaku pada benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapan yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat di tempat itu. Lalu ada setelah putusan pailit, pasal 38 ayat 1, 2, 3, dan 4. Dalam ayat 1, dalam hal debitor telah menyewa suatu benda, maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda dapat menghentikan perjanjian sewa dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Pasal ayat 2,
Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus pula diindahkan pemberitahuan penghentian menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 hari. Ayat 3, dalam hal uang sewa telah dibayar di muka, maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut. Yang ayat 4, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit. Lalu di sini ada syarat debitor pailit. Yang pertama, harus mempunyai minimal 2 kreditor atau lebih, tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang. Yang ketiga, utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang keempat, permohonan pailit biasanya atas permohonan 1 atau lebih kreditornya. Hadis tentang hutang piutang, man ahaza amwalan nasi yuridu ada'aha adallahu anhu, wa man ahaza yuridu itlafaha atlafahullah. Siapa yang mengambil harta orang lain lantas dia bertekad untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya. Siapa yang meminjam harta orang lain, diantaranya berutang, lantas ia bertekad untuk tidak mengembalikannya, maka Allah akan menghancurkan dirinya atau hidupnya akan sulit. Hadis riwayat Bukhari nomor 2387. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.